Demikianlah ya Bapa, kami datang bersehati di hadapan-Mu menghadapi segala perkara, memandang kepada Tuhan, hingga kami ada di sini sekarang di rumah yang sangat diberkati Tuhan, keluarga Bapa yang sangat kami banggakan, Bapak Birawa, Ibu, anak-anak, semua teman-teman yang telah hadir. Kami berniat untuk memuji, memuliakan Dikau saja. Dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapatlah kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih ya kepada keluarga Bapak Birawa, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17 dengan judul pribadi yang tetap dalam Tuhan. Dari surat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17 dengan judul pribadi yang tetap dalam Tuhan. Demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu, ini adalah sebagian pesan dari Rasul Paulus kepada warga gereja di Kolose, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang tetap di dalam Tuhan. Setelah mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat, percaya sebelumnya pada pemberitaan Injil, lalu mereka sudah dibaptis, hati-hati jangan sampai tinggalkan Tuhan. Maka di dalam ayat sebelumnya dikatakan apa? Misalnya ayat 6 dan 7 pasal 2, kamu harus berakar di dalam Tuhan. Dengan kamu berakar dalam Tuhan, kamu akan lebih mungkin bertumbuh. Dan dalam pertumbuhan itu kamu harus makin kuat hingga akhirnya berbuah. Ini maka Rasul Paulus berkata, kamu coba perlakukan sesamamu dengan baik, karena sesamamu itu adalah penopangmu ketika kamu ini bertumbuh. Kalau kamu tidak saling menopang, bagaimana kamu akan kuat menghadapi persoalan sebagai umat Tuhan? Maka dikatakan dalam ayat 14 itu kamu mesti bersatu. Lalu dikatakan dalam ayat 15 kamu mesti selalu bersyukur. Dan ayat 16 kamu mesti selalu bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Dan akhirnya kamu mesti selalu berserah kepada Tuhan apapun yang kamu lakukan. Ini juga berlaku buat kita sebagai umat di zaman sekarang. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, Anda pernah melihat gak orang dibaptis di gereja?
Kalau orang dibaptis di gereja berarti warga gereja nambah. Nah sekarang coba jujur lagi jawab. Gereja penuh enggak sekarang? Bukan. Gereja sudah penuh belum? Tapi kan ada orang dibaptis. Kok enggak penuh-penuh? Karena ada juga yang keluar. Ada juga yang mogok. Itu sebabnya hati-hati dikatakan Rasul Paulus di sini. Kamu ini dibaptis itu bukan akhir, itu baru awal. Kamu mesti tetap di dalam Tuhan. Coba lihat saudara-saudara kita, apakah mereka masih tetap di dalam Tuhan? Anak-anak kita masih tetap dalam Tuhan, keluarga kita masih tetap di dalam Tuhan. Coba akui dengan jujur, apakah kita sendiri juga masih tetap di dalam Tuhan? Masih seperti dulu enggak kita ini memperlakukan Tuhan? Ada orang yang kemudian bertobat, tetapi ada juga yang menghilang. Makanya hati-hati. Tetaplah di dalam Tuhan. Itu pesan Rasul Paulus di sini, dan kita dapat menjadi pribadi yang tetap dalam Tuhan, dan seharusnya demikian. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang tetap dalam Tuhan itu? Di sini sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita baca dengan seksama, dapat dicatat paling tidak 4 langkah. Yang pertama adalah dari ayat 14, bila kita selalu bersatu. Yang kedua dari ayat 15, bila kita selalu bersyukur. Yang ketiga dari ayat 16, bila kita selalu bersekutu. Dan yang keempat dari ayat 17, bila kita selalu berserah. Beri saya kesempatan untuk menguraikannya ya. Yang pertama adalah bila kita selalu bersatu. Bersatu di dalam kasih. Karena kasih itulah disebut di sini sebagai pengikat. Pengikat yang mempersatukan dengan sempurna. Kalau kita lihat ya, komunitas-komunitas di dunia ini kan banyak paguyuban, persekutuan, klub-klub, grup-grup. Pastilah ada apa ya yang membuat mereka itu jadi bersatu. Ada karena tadi Ibu Peggy ya, suara Ibu bagus. Ada namanya persatuan satu marga. Betul tak? Ada persatuan satu korps. Jadi kalau tidak satu marga, gabung nggak di sini? Kalau tidak satu korps, ada persatuan satu apa lagi itu? Banyak. Itu indah persatuan itu. Selalu ada dengan demikian. Apa yang dapat mendekatkan kita satu sama lain? Apa kebersamaan kita? Apa ya common ground kita untuk bersatu? Selalu ada. Tapi itu tidak sempurna. Kita bersatu secara ideologi, tapi nanti secara ekonomi bisa ribut. Kita bersatu secara ekonomi, tapi nanti secara partai bisa ribut. Apa dong yang bisa mempersatukan kita dengan sempurna? Kasih Tuhan, kasih Kristus. Coba lihat ya, gereja di Kolose ini adalah gereja yang beragam sekali. Karena memang Kolose itu selain wilayahnya luas juga saat itu sangat maju, kota besar. Coba lihat Alkitab masing-masing ya. Bapak Ibu, kalau saya katakan bisa Alkitab masing-masing, dibuka Alkitabnya. Karena tadi kan ingat ya, saya bukan mau mengajar-ajari, tapi mungkin mumpung kita ketemu begini, kebaktian itu ada rangkaiannya. Paling tidak 4. Apa itu? Puji-pujian, penyembahan. Bapak Kus sudah pimpin kita dengan sangat bagus. Lalu ada namanya apa? Doa. Doa syukur, doa syafaat. Kemudian ada perenungan akan firman. Lalu ada namanya persembahan.
Ya kadang nggak usah lah persembahan, nanti si bapak itu aja yang kasih semuanya. Ya jangan gitu. Harus kasih persembahan karena itu adalah ibadah kita. Soal jumlah kan itu tutup mata. Ini yang saya tahu. Nah tadi kita sudah nikmatin tuh pujian penyembahan, doa nanti dibagi-bagi. Sekarang saatnya adalah belajar firman. Mana firman yang dibuka Alkitabnya? Karena di Alkitab itulah firman itu. Sembari tolong bantu saya, ada yang salah enggak yang saya ucapkan? Kalau ada yang salah langsung dicatat supaya saya bisa perbaiki. Namanya manusia. Begitu ya? Itulah ibadah. Nah sekarang coba lihat betapa beragamnya gereja di Kolose ayat 11. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Yunani, di sana ada orang bersunat tidak bersunat, berarti turunan Abraham tuh. Kalau yang disebut bersunat tuh turunan Abraham. Yang tidak bersunat bukan turunan Abraham. Ada orang barbar. Orang barbar maksudnya itu orang yang belum ada keteraturan. Semau gue. Ada orang skit yang gentleman, budak. Zaman Alkitab tuh zaman perbudakan masih. Orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi supaya kita ini tetap di dalam Tuhan, coba kita harus bersatu. Bersatu karena Tuhan, bersatu karena Kristus. Macam begini nih. Terima kasih ya. Kita boleh dipersatukan Tuhan di sini. Ada yang udah kenal lama, Pak Kus bilang, saya sendiri sudah lupa loh nama Anda. Jadi saya bisik-bisik dengan abang. Bapak Birawa baru sekali ini saya ketemu langsung, tapi dari media beliau orang masyhur di Urapi, keluarga besar juga diberkati. Kita dukung supaya makin maju. Betul ya? Terus Bapak Ibu ada yang sudah beberapa kali ketemu, ada yang belum. Bapak Johan sudah ketemu lagi. Abang ini juga. Siapa kita ini? Supaya kita tetap di dalam Tuhan, jangan lupa bersatu. Karena iblis dengan segala macam cara dia akan pisahkan Anda dari sesama orang percaya. Karena kalau dia sudah sendiri-sendiri lebih gampang dikerjain. Dia ada Hawa. Seandainya saya bukan mau mengejek Hawa dan Adam. Seandainya kalau mereka itu berdua terus, kira-kira kesusupan sama kuasa gelap kan? Kalau anak sama orang tua kompak, kira-kira ada kuasa gelap kan? Yang bisa memisahkan? Tidak ada cara lain supaya kita tetap di dalam Tuhan. Ya harus cari orang-orang yang sama-sama mempertuhankan Tuhan. Sehingga energi kita ini tidak tersedot untuk yang lain. Karena persekutuan itu adalah percampuran. Namanya percampuran itu saling menarik. Coba lihat dalam kimia H2O. Kalau unsur-unsur digabung dengan tepat untuk tujuan yang baik, menjadi sesuatu senyawa yang berharga, molekul yang berharga. Tapi ahli-ahli tahu, ahli fisika, kimia, matematika, kalau dipadukan unsur ini dengan unsur ini, terjadi ledakan. Mereka ketemu di laboratorium, ternyata unsur ini dengan unsur ini kalau ditemukan ada ledakan nih. Gimana caranya? Perkaya ini perbanyak, suatu ketika nanti kalau kita mau bikin kacau wilayah, sundut aja dia. Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul. Sekedar berteman tidak apa-apa. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Bayangkan kalau kita pilih-pilih teman untuk sekolah, nggak jadi tuh sekolah.
Pilih teman bekerja berbisnis, nggak jadi itu kerja, nggak jadi bisnis. Pilih teman tetangga, nggak bisa kita pilih-pilih. Terima keadaan, tapi untuk bergaul menyatu dengan kita sehati, kita jadi kontak batin, sharing. Wah, hati-hati. Kalau tidak nanti energi kita malah disedot sama dia. Belum lagi cerita kita disalahgunakan. Akhirnya terjadi kekacauan, ledakan. Ini bukan bicara agama. Ini bukan bicara kepercayaan. Ini bicara Tuhan. Gak usah pusing-pusing soal agama. Lihat saja siapa Tuhan yang gitu aja. Jangan bicara agama di Republik ini. Gak ada gunanya. Tapi siapa Tuhannya? Siapa yang kita sembah sebagai Tuhan? Jadi kita harus pandai-pandai. Karena apa? 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sudah mengingatkan. Jangan kamu sesat, salah. Jangan kamu sesat. Bergaul yang buruk dapat merusak. Bukan kata dapat, langsung disebut. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya hati-hati nih. Ini malam minggu atau Sabtu sore kita di mana? Oh, di Jalan PAM. Bagus. Minggu di mana nih? Dengan siapa? Hari-hari kerja di mana nih? Di tempat kerja. Bagus. Pulang kerja kemana? Kalau kita tidak bersatu dalam Tuhan, ya sudah, habis. Agama tinggal agama, dibaptis tadi kan. Tapi kan baptisan itu adalah baru, awal hidup yang baru, bukan akhir. Saya bukan mau mengata-ngatai iblis, tapi pola kerjanya kira-kira begini. Begitu kita dibaptis, dia bilang apa? Nyesel. Aku telat mempengaruhi poltak iblis Barani, keburu dibaptis dia. Tapi bosnya si iblis bilang apa? Jangan takut, masih banyak waktu. Ntar habis dibaptis kemana? Kita tongkrongi, kita tungguin. Itu sebabnya hati-hati. Apalagi kalau namanya berjodoh. Oh, yang singgung-singgung itu pendeta itu hak asasi. Ya, memang di dunia ini atas nama hak asasi lah sehingga orang masuk neraka. Seolah-olah kalau sudah hak asasi, kita ini jadi nggak boleh lagi kasih ngomongan. Jadi agar kita tetap dalam Tuhan, jagalah, bersatulah dalam Tuhan. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi bergaul tidak dengan siapa saja, apalagi berjodoh. Karena berjodoh itu sudah satu daging dia. Pada saat menikah, bayangkan semua ditumplokin, semua disatukan. Kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, kita mesti selalu bersatu di dalam Tuhan. Jangan lagi sebatas satu budaya, satu marga, nggak kuat, nggak menyempurnakan. Persatuan yang sejati adalah persatuan di dalam Tuhan. Sudah tidak lagi lihat warna kulit, budaya, tradisi. Ya ini contohnya, inilah gereja yang benar. Inilah gereja yang benar. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Jadi kita, apalagi di Republik ini, coba lihat, beda ya satu sama lain. Negara paling plural di dunia tinggallah Republik Indonesia, yang lain udah nggak ada.
Di seluruh dunia ada 200-an negara, tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia lah benteng pertahanan terakhir, negara paling plural yang supramodern, udah nggak ada yang lain, udah hancur. Maka dunia ini yang mikronya adalah Indonesia. Coba aja. Negara-negara lain sudah hancur. Kenapa? Karena kita walaupun sedikit jumlahnya selalu berdoa untuk bersatu dalam Tuhan. Walaupun yang lain belum dalam Tuhan, tapi kita secara virtual menganggap mereka sebagai saudara dalam Tuhan. Kita tidak ada itu namanya mengata-ngatai, merendahkan, hate speech, tidak boleh, dilarang. Jangan coba-coba. Maka di Republik ini, sekali lagi, jangan ngomongin soal agama, suku, ras, jangan. Harus kita bicara Tuhan. Bahkan kalau disebut agamamu apa, tidak usah langsung bicara agama, bilang saja saya murid Kristus, warga gereja. Karena agama itu cenderung jadi politis. Kalau kita kenalan, agamamu apa? Bilang Kristen, jangan-jangan bukan nambah kawan. Yang penting adalah mana karakter Kristusnya itu. Mana karakter Kristusnya? Baca Alkitab Perjanjian Baru, hanya 6 kata Kristen dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Jadi jangan disor-sorkan tuh kata Kristen. Harus lebih sering kita berkata murid Kristus, warga gereja, murid Kristus, warga gereja. Jadikan segala bangsa menjadi murid Kristus. Agama lagi pula tidak menyelamatkan. Maaf ya kalau mungkin uraian ini buat Anda jadi jauh dari harapannya. Inilah yang pertama. Yang kedua, kita selalu bersyukur. Coba perhatikan ayat 15. Bagaimana supaya bisa bersyukur? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Menjadi satu tubuh dalam Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Betul? Berarti kita menjadi satu komunitas yang baru. Menjadi tubuh Kristus, komunitas yang dipimpin oleh Kristus, yang diperintah oleh Kristus. Maka damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Kita harus menjadi komunitas yang pandai bersyukur, bukan pandai bersungut-sungut, pandai protes, pandai demonstrasi, pandai apa lagi nih, pandai ribut, bikin kacau. Kita harus pandai bersyukur. Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah anugerah. Bagaimana mengukur kita ini bersyukur? Apa alasan kita bersyukur? Ya lihat saja waktu lahir bawa apa? Bawa apa ayo? Ayam benar. Bawa apa? Jangan bawa dosa. Bawa apa? Nanti pergi bawa apa? Jadi selama kita hidup adalah apa? Pinjaman. Apa? Pinjaman. Nggak usah ya asal gunakan dengan benar. Bisa diingat? Pinjaman, nggak usah bayar, asal gunakan dengan benar. Semua apa yang kita bawa nggak ada. Kutak membawa apapun juga, pulang juga enggak. Tapi si setan, si iblis, kuasa gelap selalu provokasi kita seolah-olah kita ini layak punya ini, layak punya itu, harus punya ini, harus punya itu. Akhirnya kita jadi banyak tuntutan. Kita kurang bersyukur. Herannya kalau kita bersyukur malah ditambahkan. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ya habis. Pernah Anda lihat saudara bersaudara satu rumah mau makan di meja makan banyak makanan, ribut tuh makanan kemakan gak? Sayang amat ya.
Tapi pernah Anda lihat cerita saudara ketemu saudara, bawa masing-masing makanan, ngobrol enak, mereka kenyang, mereka bersuka cita. Kenapa? Mereka saling berbagi. Jangan main-main dengan masalah bersyukur ini. Coba kalau anak bersyukur, kira-kira dia akan apain orang tuanya? Marah sama orang tua? Enggak lah. Kalau istri bersyukur, dia bilang apa sama suaminya? Suamiku, terima kasih ya. Terima kasih apa? Ya terima kasih kau menikahi aku. Apa sih yang perlu kita syukuri? Ya semua kita sebenarnya syukuri. Saking banyaknya jadi bingung nih mau ngomong apa. Coba lihat Ulangan 10 ayat 21 aja. Bukankah dia adalah apa? Pokok pujianmu. Apa maksudnya pokok pujianmu? Dia yang membuat kamu senang, dia yang membuat kamu sembuh, dia yang membuat kamu sukacita, cukup, ketawa. Betul? Dia pokok puji-pujianmu. Jadi bersyukurlah kamu, sebab kamu sudah mendapatkan banyak sekali pinjaman yang gak usah bayar, asal pakai dengan benar seumur hidupmu. Semua. Teknologi itu adalah anugerah, obat anugerah, kesembuhan anugerah, posisi, pangkat, jabatan anugerah. Maka bersyukur. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, jangan yang lain. Kita mesti menjadi apa? Satu tubuh dalam Kristus, menjadi orang yang bersyukur, yang berkomunitas baru. Kalau keluarga lain bersungut-sungut, kita tidak boleh. Kita komunitas dalam Kristus, pandai bersyukur. Coba nanti menikmati makanan ini, kalau kita bersyukur cepat habis kan? Enggak. Orang yang menikmati berkat Tuhan gak rakus. Kalau orang menikmati berkat Tuhan, dia nikmati sambil berbagi sehingga cukup. Tapi kalau kita ini serakah, gak akan pernah cukup. Gak akan pernah cukup. Tapi kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan, Bapak sudah sediakan makanan buat kami. Pandailah bersyukur, jangan pandai bersungut-sungut, pandai menuntut, pandai ribut. Terima kasih dulu sama papa mama. Papa mama terima kasih ya. Terima kasih mama sudah masak ya. Terima kasih ya mbak sudah siapkan ini itu. Terima kasih ya pak guru. Terima kasih ya om, tante. Terima kasih ya. Semua anugerah. Yes. Kalau kita mau tetap di dalam Tuhan, kita mesti pandai bersyukur. Boleh gak ribut? Ya ribut, berdebat boleh. Tapi harus diakhiri dengan apa? Syukur. Misalnya Anda marah dengan anak pagi-pagi, malam-malam harus akhiri dengan apa? Bersyukur. Pandai bersyukur dan bersyukur. Lihat gak akhir ayat itu apa? Buahnya apa? Ayat 15 kalimat kedua terakhir itu apa? Dan ayat 15 dan bersyukurlah. Jadi hari-hari kita harus buahnya bersyukur. Tiap hari diisi dengan bersyukur. Berdebat suami istri suatu ketika untuk hal lain tertentu silakan, tapi diakhiri dengan kata bersyukur. Bersyukur. Sebelum tidur bersyukur. Sehingga nanti selalu baru setiap pagi. Betul? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kita ini lagi pula ya didesain Tuhan itu untuk mengangkat beban yang secukupnya. Jangan suka kumpul-kumpulin beban diangkat berhari-hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Maka kalau kita berdebat hari ini,
Nanti malam bilang apa? Bersyukur. Sudah selesai. Pagi-pagi hidup baru lagi, urusan lain lagi. Terus setiap hari. Jangan minggu lalu masih disimpan, bulan lalu masih disimpan. Siapa yang sanggup? Akhirnya kita tidak konsentrasi. Saya adalah model orang yang seperti itu. Kalau saya ingat sesuatu, langsung kacau omongan saya. Jadi saya kalau bicara harus betul-betul konsentrasi. Saya nggak boleh ingat-ingat yang dulu kacau. Semoga Anda tidak seperti saya. Kita harus pandai bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Betul kan? Kalau disebutkan semua itu, wow. Lihat dulu ya, sebentar nih ayat 1. Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini pemazmur sudah selesai belum menghitung berkat itu? Saking apanya? Banyaknya. Sudah selesaikah juga dia memuji Tuhan? Belum. Itu berkaitan dengan tadi. Orang sudah selesai menghitung berkat Tuhan, selesailah dia merasa memuji. Tapi kalau belum selesai menghitung berkat Tuhan, tidak akan selesai kita memuji. So kita berterima kasih mesti ada alasan. Coba Anda terima sesuatu dari orang lain, bilangnya apa? Terima kasih. Terus tiba-tiba Anda bilang lagi terima kasih kepada seseorang. Lalu dia tanya, kenapa kau bilang terima kasih? Ya terima kasih aja. Oh itu jadi ejekan. Kalau kita berkata terima kasih tanpa alasan menjadi ejekan. Jadi kita untuk bersyukur kepada Tuhan mesti ada alasannya. Apa? Sebutkan, hitung berkat Tuhan, hitung. Jangan sampai nanti haleluya, haleluya, lalu tiba-tiba Tuhan bertanya, kenapa kau haleluya Paul? Ya haleluya aja, masa gak boleh? Haleluya mu jadi ejekan. Gak tahu urusan. Nyanyi-nyanyi buat siapa itu? Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur mesti ada alasannya. Untuk apa? Terima kasih Tuhan. Untuk apa? Makanan kah? Minuman? Nafas hidup? Uang? Makanan? Apalagi? Pakaian? Sebutkan. Makin banyak yang kita bisa sebutkan, makin lama kita memuji. Maka orang kalau tidak pernah menghitung berkat Tuhan, tidak akan pernah dia memuji Tuhan. Dia berkata, ini kan karena aku, oleh aku yang kerja keras, aku yang nabung, makanya aku kaya. Aku disukai orang kan karena aku baik. Waduh, Tuhannya mana tuh? Lalu kita ini selalu bersekutu. Perhatikan ayat 16. Bersekutu khususnya dalam firman ya, saya batasi. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Tolong perhatikan. Diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Apa yang diam dengan segala kekayaan di antara kamu? Perkataan Kristus. Kalau diam di antara kita berarti bersinggungan dengan kita, berinteraksi dengan kita. Itulah maksudnya, merenungkan firman itu siang dan malam. Kita selalu renung-renung firman Tuhan. Firman itu berbicara di dalam diri kita. Bersekutu kita dengan firman itu. Persekutuan yang sebenarnya adalah persekutuan dalam firman. Sebab itu langsung di dalam diri kita ini. Jangan salah paham ya. Ibadah tadi ada pujian-pujian penyembahan. Tapi Tuhan bersekutu dengan kita bukan di luar diri kita. Tuhan bersekutu dengan kita di dalam diri kita. Maka firman-Nya itu harus apa dulu di dalam? Masuk. Tolong lihat saya, Bapak Ibu. Kalau hanya mendengar saja belum cukup. Harus diam di antara kamu, tinggal di dalam dirimu. Firman itu jangan hanya didengar lalu
Coba ya, maaf, di rumah ini kita bukan anggota keluarga, betul ya? Sebentar lagi kita akan baik-baik berterima kasih pulang, betul? Tapi di rumah inilah yang paling mereka berinteraksi. Siapa yang ada dalam diri kita, itulah yang kita temani berinteraksi. Perkataan siapa yang kita pegang, yang kita kunyah-kunyah. Contoh, kalau kita dengar kata orang, sial kamu, kita ingat terus. Di jalanan dia apa? Sial kamu, sial kamu. Wah, ini berarti kita ini sudah mempersoalkan yang gak perlu. Tapi kalau firman itu yang kita ingat, aku mengasihimu, koltak kepesi barani, aku dikasihi. Jangan khawatir, ibu, jangan khawatir. Siapa yang bergema di dalam hati kita ini? Dengan siapa kita bersekutu? Dengan siapa Anda bersekutu? Perkataan siapa yang Anda simpan dalam diri Anda? Kalau tidak, ya berarti kita tidak tetap dengan Tuhan. Iya dong? Betul dong? Wah, ini suamiku atau istriku, tapi yang aku mau ingat adalah perkataan orang lain. Bahkan ketika bersuami istri dengan dia, ini cilaka. Nggak boleh. Harus perkataan Tuhan di dalam diri kita ini. Makanya masukin tuh. Anda tahu kan? Orang percaya yang sejatinya seperti apa? Jangan kaget lihat ayat ini ya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Boleh baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Siapakah orang percaya yang sungguh-sungguh? Perhatikan. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, sudah percaya belum? Sudah ya? Tapi tetap kan dipercaya. Lihat, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya adalah yang apa? Yang firman Allah tetap dalam dirinya. Kalau tidak, sorry ya, tingkat kepercayaan kita itu diukur dari apa? Dari firman yang kita yakini. Contoh, kita sakit nih nanti, yakin tidak Tuhan menyembuhkan kita? Firman itu bekerja. Ada orang menyakiti kita, lalu kita dengar firman Tuhan, ampuni dia. Yakin tidak kita dengan firman itu? Mengapa disebut memerdekakan? Biasanya kalau yang perlu pemerdekaan itu yang terikat atau yang bebas? Terikat. Ya kan, dalam diri kita ini banyak ikatan-ikatan berupa persepsi, paradigma, pemikiran yang nggak benar. Contoh apa? Kalau aku nggak kaya, aku nggak dihormati saudaraku. Persepsi. Betul? Kalau aku nggak pintar, aku nggak dihormati teman aku. Persepsi. Tapi itu keliru. Banyak ikatan-ikatan yang membuat kita ini terikat dengan ini, terikat dengan itu. Siapa yang bisa melepaskan itu semua? Firman masuk dalam diri kita, copot-copot semua persepsi itu, copot-copot, diganti dengan persepsi yang baik, persepsi yang baik, persepsi yang baik, persepsi yang baik. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik yang melekat di dalam diri kita dibongkar semua, dibuang, dicuci. Kalau kamu dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan terbebas dari setiap persepsi yang tidak benar. Sehingga kamu menjadi orang bebas dalam Tuhan. Walaupun kamu tidak punya seperti orang lain punya, kamu bisa bilang apa? Aku berharga sama seperti orang lain. Dan kalau kita ada lebih, kita bilang apa? Syukur ini pinjaman dari Tuhan. Coba lihat ya. Coba lihat kapan selesai nih khotbah ini. Sedikit lagi. Yohanes pasal 15 ayat 3 dan 4. Lihat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Tinggallah
di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kembali ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman. Siapa yang membersihkan? Firman. Jadi kalau masuk firman itu bersih kita nih. Bersih dari persepsi, kok istriku lain sekarang? Perkataannya, ya kan yang buru-buru udah gak ada lagi di dalam. Kok suamiku kalau ngomong sekarang beda ya? Oh ya kan firman udah membersihkan. Anak-anak ini udah gak banyak lagi tuntutan. Firman udah membersihkan. Aku kok suka gak bikin macam-macam lagi ya secara pribadi. Kok gak suka mimpi buruk? Kok gak suka halusinasi? Kok aku gak suka nuntut-nuntut lagi? Ya, karena firman sudah membersihkan. Makanya hati-hati, bersekutu itu gak cuma nyanyi dengan mulut keluar. Bersekutu itu juga firman Tuhan harus masuk ke dalam. Jangan pikir, aku udah capek nyanyi. Itu bukan bersekutu, itu nggak apa. Pujian itu dari kita untuk Tuhan, tapi dari Tuhan buat kita mana? Makanya bukan saya mensorot-sorotkan pekerjaan pengkhotbah ya. Jangan salah paham. Siapapun Anda boleh menjadi pengkhotbah. Dengar. Puncak daripada ibadah adalah seperti nyanyian kita. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kalau tidak ada firman, mati kita semua ini. Apa yang akan kita pegang? Kalau nggak ada firman, lihat ya, Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Tuhan, perkataan Kristus diam dengan segala kebenaran di antara kamu, supaya kamu dengan segala hikmat dapat mengajar dan menegur. Jadi firman itu akan berganti menjadi hikmat. Betul tak? Words become wisdom. Maka ketika kita ngomong sama anak, kok papaku lain yang ngomong sekarang? Kok istriku lain yang ngomong? Karena pada hikmat sekarang mengajarnya dengan hikmat. Saya bukan mau menekan ya, Bang. Abang nanya, abang mau nggak perkataan abang diaminkan orang? Caranya gimana, Bang? Betul. Mengapa kita berkata amin Tuhan? Karena firman. Sekarang mau nggak perkataan kita diaminkan orang? Contohlah ini ketik-ketik lewat ini media, ketik-ketik itu. Lihat jawaban di sana, amin atau enggak? Atau kasih gini? Sorry. Atau ngedek? Kalau dikatakan amin, berarti yang kita katakan itu kebenaran yang memerdekakan, yang memberkati. Jangan buat orang takut sama kita, nggak ada guna. Buat kita ini terhormat, dihormati, maka kita harus berkata-kata dengan hikmat. Tapi dari siapa kita belajar supaya kita berhikmat? Firman Tuhan. Saya punya mama, kalau dia udah ngomong, saya keluh langsung. Mama saya, maaf ya, mama saya sudah di Firdaus. Kalau mama saya ngomong, nggak bisa kita lawan. Mengapa? Sesuai dengan firman. Mau perkataan kita diaminkan, SMS-nya diaminkan, sesuai dengan Untuk itulah kita mesti tetap di dalam Tuhan. Persekutuan kita dengan firman, renungkan itu siang dan malam. Jadi kalau kita ada masalah jangan langsung nanya orang. Renungkan apa ya kata Tuhan soal masalah nih, soal sakit, soal susah, sengsara, kehilangan, diejek ini, aduh, keguguran, susah dapat jodoh, aduh, utang belum kebayar, cicilan belum kebayar, aduh, apa ya kata Tuhan? Nanti Tuhan akan menuntun kita dengan hikmat sehingga kita tetap di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir sekali adalah selalu berserah, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu
lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selalu gunakan nama siapa? Yesus. Buka pintu dalam nama Yesus. Melamar dalam nama Tuhan Yesus. Terima lamaran dalam nama Tuhan Yesus. Berobat, cari dokter dalam nama Tuhan. Cari pendeta. Ibu Eti sudah ada jadwalnya. Cari apa? Cari jodoh. Betul dah? Jual beli rumah dalam saya nggak boleh nunjuk begitu. Apalagi ya? Oh, anak mau sekolah kuliah, mana ya? Jangan bilang, wah karena aku punya. Jangan. Tuhan beri petunjuk. Mana Tuhan? Percaya enggak Tuhan bisa kasih petunjuk? Iya. Kalau kita sakit, Tuhan bilang apa? Udah nggak usah ke dokter. Di sini kamu. Asal Tuhan yang suruh. Lalu Tuhan bilang apa? Udah operasi nggak apa-apa. Wow, gimana nanti? Tuhan yang suruh. Emang kita bisa pendeta dengar suara Tuhan? Ya bisa lah. Kan kita bersuara Tuhan yang bikin. Saya bukan mau menekan ya. Anda tahu nggak siapa teman manusia pertama kalinya siapa? Tuhan kan? Cuma setelah ada manusia lain kita lupa dengan Tuhan ini. Kita mulai abaikan. Kita ada game mulai lupa dengan Tuhan. Teman kita yang pertama adalah Tuhan. Jangan lupa dengan Tuhan. Terus terima kasih ya Anda berkenan mendengar uraian ini walaupun kacau-kacau ini uraiannya. Jadi pribadi yang tetap di dalam Tuhan, hati-hati. Tadi saya singgung sebenarnya. Memang ada gereja yang nambah anggota, tapi mengapa nggak penuh-penuh ya? Berarti ada yang keluar. Jangan sampai kita seperti itu. Tetaplah kita di dalam Tuhan. Tapi tetap di dalam Tuhan ini langkah-langkah dikatakan tadi. Mulailah dengan bersatu, yo, jangan ribut-ribut. Bersatu tapi dalam Tuhan. Jangan karena ini karena itu, jangan. Itu tidak sempurna persatuannya. Lalu kita ini apa? Bersyukur yo, terima kasih dulu sama Tuhan. Karena semua adalah pinjaman, tidak perlu bayar, yang penting gunakan baik. Seumur hidup kita ada taman Edennya, tinggal ambil, tinggal pakai, asal jangan salah guna. Dan kita selalu bersekutu lewat apa? Firman, makan firman, renung firman, dan akhirnya berserah dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berdirilah. Dalam nama Tuhan Yesus. So nama Yesus ajaib, berkuasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan khusus. Tentulah kita selalu ada kerinduan dan pergumulan khusus. Apakah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita sebagai orang tua, untuk pasangan hidup, untuk saudara-saudara yang lain, untuk gereja, untuk urusan-urusan ini dan itu, untuk diri kita sendiri. Pergumulan apa? Kerinduan apa? Masalah apa? Tuhan Maha Tahu. Pandang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Bapak Kombes Birawa, berikan dia kesempatan lebih tinggi lagi. Biar di pundaknya ada bintang Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Kami percayakan Bapak dan Ibu di rumah ini dengan anak-anak semua dalam seluruh urusan pekerjaan, pelayanan, pendidikan mereka. Tuhan menolong semua hamba-hambamu yang turut menjadi pendoa di persekutuan ini. Semua kami Tuhan berkati yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekaliannya, apapun masalahnya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, biar firman yang kami baru dengar masuklah dalam hidup kami, tinggal tenang, biar berbuah lebat. Terpujilah Bapa di atas segalanya, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Porta sebenarnya untuk firman yang ditabur di tempat ini. Biarlah hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kita semakin isi hidup kita dengan firman Tuhan, sebab firman itu yang membawa kita dalam kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan